Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Lahan di sejumlah wilayah di Karangasem masih terbakar. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Spesial hari ini, saya ajak Anda menikmati bubur Bali di Pantai Biaung, Denpasar. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem, terutama di Kecamatan Kubu dan Karangasem. Di Desa Labasari, warga dibantu anggota Koramil berupaya memadamkan api yang mendekati bangunan pura dan vila. Warga menggunakan peralatan seadanya dengan cara memukul api dengan menggunakan ranting basah. Warga kewalahan memadamkan api, bahkan sebagian orang sempat terkepung asap akibat perubahan arah angin secara tiba-tiba. Belum diketahui secara pasti asal titik api. Namun sejumlah warga dan petani setempat sempat melihat bunga api yang diterbangkan angin dari desa Data. Sekitar 5 hektar lahan perkebunan hangus terbakar. Awal apinya dari perbatasan desa Data dan Labusari. Nah, atas laporan masyarakat kami turun ke lokasi bersama Babin Kadilmas dan Babinsa beserta staf desa dan masyarakat dan Linmas untuk memadamkan api. Nah, kami sudah bersiaga di sini dengan masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya untuk memadamkan api sebelum tim damkar datang. Oke. Luasan lahan yang terbakar berapa? Kurang lebih dari awal 5 hektar. 5 hektar. Ya. Warga bersama anggota TNI dan Polri berjaga di dekat areal bangunan vila dan pura untuk menghalau api agar tidak merembet. Karena di areal bangunan tersebut banyak semak dan batang pohon kering. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran Karangasem dengan 3 unit mobil damkar tiba di lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. Dinas Kesehatan meminta seluruh rumah sakit melaporkan jumlah pasien demam berdarah dengue, khususnya rumah sakit swasta. Kasus DBD saat ini merebak di Banjardinas Tigaron dan Banjardinas Nusu, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu. Namun pasien DBD banyak dirawat di rumah sakit swasta. Sesuai aturan, seharusnya sistem kewaspadaan dini dan respon pasien DBD dilaporkan dalam 24 jam sejak pasien tersebut dirawat untuk mempercepat penanganan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama, pihaknya mendapat laporan terjadi peningkatan kasus demam berdarah dari Puskesmas Kubu 1 dan 2. 47, memang meningkat sedikit dibandingkan bulan September yang 33. Untuk bulan November baru 6 yang kami lapor, kami catat dan kami lihat di SKDR. Barangkali mungkin dari Paskes, baik dari Puskesmas, rumah sakit, belum menginput laporannya sehingga kami tidak bisa mendeteksi. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap usaha pencegahan kami di masyarakat, khususnya dalam mencegah penanggulangan DBD. Kalau kasus yang di Tigaron sama di Nusu, Pak? Nah, apalagi kasus yang di Tigaron dan di Kenusut, kami belum dapat laporan dari Dinas Kesehatan di mana dirawat, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Puskesmas. Tentu kita akan koordinasikan dengan Puskesmas supaya sebelum ada laporan memastikan. Jadi kami memastikan ini masuk informasinya untuk memastikan benar tak ada DBD di wilayahnya sehingga cepat diambil. Berdasarkan data sementara yang diinput Dinas Kesehatan Karangasem, jumlah kasus DBD mulai meningkat di bulan Oktober 2024.
yakni 43 kasus dari 33 kasus pada bulan September. Namun laporan yang masuk untuk bulan November baru 6 kasus, sehingga total kasus DBD sejak Januari hingga November mencapai hampir 750 kasus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045, Dinas Kesehatan Tabanan bertekad memerangi stunting di wilayahnya. Data tahun 2021 menyebutkan, angka penderita stunting mencapai 9,2%, kini menurun 8,2% pada tahun 2022, dan mencapai angka terendah 6,3% pada tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Ida Bagus Suryawira Andi mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menurunkan angka stunting serendah-rendahnya, antara lain pengecekan kesehatan calon pengantin remaja. Juga kita siapkan di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Untuk Posyandu Hiu ini kita targetkan bisa membantu dalam penurunan stunting yang ada di Kabupaten Tabanan. Kita harapkan nanti dengan Posyandu Hiu ini bisa di screening sejak awal. Misalkan nanti untuk remaja, calon pengantinnya dicek, nanti misalkan ada kekurangan zat besi atau misalkan tensinya turun, kita berikan tablet gizi atau vitamin supaya mencegah nanti terjadinya stunting. Untuk menekan lonjakan kasus stunting di Tabanan, Dinas Kesehatan Tabanan meluncurkan Posyandu Holistik Integrasi dan Unggul atau HIU. Peluncuran Posyandu Hiu ini diharapkan dapat semakin menekan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.